Selamat pagi Sobat Muardi dimanapun Anda berada ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, ketemu lagi kita di pagi yang cerah ini ya, tentunya dalam suasana Ramadan, suasana bulan puasa. Mudah-mudahan puasanya lancar semua ya Sobat Muardi, dan ada beberapa Sobat Muardi yang mungkin dalam keadaan sakit. Ya, mudah-mudahan segera disembuhkan. Ya, tetap kita di sini selalu untuk protokol kesehatan, memakai masker dan menjaga jarak harus tetap kita jalankan. Dan jangan lupa yang mau mudik ya, karena ini sudah mendekati Lebaran, segera lengkapi vaksin supaya aman dan tentunya tembus perjalanan. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang puasa ya, atau puasa dari segi medis mungkin ya. Sebenarnya gimana sih puasa itu ya, apalagi orang teman-teman yang mungkin sedang mengalami sakit ya, apakah boleh puasa apa tidak, atau penyakit apa saja yang mungkin tidak boleh berpuasa. Ya, telah hadir di tengah-tengah kita Dokter Yulia Sekarsari, spesialis penyakit dalam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dokter? Alhamdulillah. Ya, gimana dok? Sehat juga? Alhamdulillah juga luar biasa ya. Dokter Yulia ini selain sibuk juga menyempatkan bertemu dengan kita pada kesempatan kali ini. Dan alhamdulillah. Luar biasanya adalah Dokter Yulia ini kalau mirip, sekilas itu mirip dengan Clarissa Cho ya. Versi lokal. Ya, versi lokal, interlokal dok. Ya, langsung saja nih dok, kita bahas tentang puasa Ramadan dok ya. Mungkin untuk kesehatan dulu dok. Gimana sih dok sebenarnya puasa ini, apakah untuk orang sehat dulu lah ya? Ya, mungkin saya mau nanya nih dokter, kemarin puasa full apa beduk? Waduh, kayaknya full dok. Full dok. Berarti setelah zuhur terus bingung ya dok? Udah hipo. Karena mirip-mirip azan zuhur sama azan maghrib. Oh mirip. Iya, betul. Ya, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih dok, kita dapat berkah Ramadan ya dok. Istilahnya kita bisa berkumpul, kita bisa sharing. Sebenarnya sharing aja sih dok. Ya, karena yang pasti kan ini rutinitas ya. Sebenarnya bukan rutinitas juga, tapi ini adalah event khusus umat muslim yang ada tiap tahunnya. Nah, jadi sebaiknya memang kita mengulang-ulang lagi nih dok, tentang pentingnya puasa pada umat muslim pada khususnya. Ya baik, jadi kalau puasa itu sebenarnya banyak efeknya, banyak manfaatnya, cuman memang ada kata-kata khusus yaitu bagi yang mampu ya dok. Nah, bagi yang mampu ini seperti apa mungkin nanti kita jelaskan. Ya, jadi pada umumnya memang puasa itu banyak manfaatnya, terutama bagi kesehatan kita sendiri ya, dari mulai menjaga berat badan, mengatur pola makan, kemudian menjaga kolesterol, menjaga gula darah, kemudian tekanan darah dan lain sebagainya. Ya, jadi memang secara manfaat itu sudah terbukti secara ilmiah dok. Jadi sudah banyak sekali penelitian di seluruh dunia yang membuktikan kalau puasa Ramadan itu jauh lebih banyak manfaatnya. Ya, mungkin itu dok pembuka ya, biar pada penasaran. Ya, jadi memang kalau puasa itu lebih menyehatkan, dan itu sudah ilmiah ya dok. Maksudnya sudah teruji secara ilmiah bahwasanya puasa itu menyehatkan, terutama yang bagi yang mampu tadi. Betul. Ya, kalau misalnya kadang-kadang ada puasa dok, ada mungkin Sobat Muardi dan mungkin teman-teman juga tuh, wah saya tuh nggak kuat puasa, kalau saya puasa itu sakit perut. Nah, itu gimana itu dok? Nah, ini yang perlu kita analisis kalau dokter ya, seperti itu. Biasanya ini sakit perutnya karena apa? Ya, apakah memang benar-benar pasien itu ada penyakit atau memang lebih karena caranya puasa salah? Ya. Ada salahnya juga ya dok? Ya, mungkin caranya dalam menjalankan puasa ada yang kurang tepat. Nah, jadi bukannya manfaat malah ada efek samping seperti itu.
Nah, itu perlu kita perhatikan ya dok. Nah ini dok, puasa yang sesuai aturan itu gimana dok? Ada yang salah, berarti ada yang benar nih dok ya? Kalau yang benar itu gimana ini dok? Ya, ini sebenarnya benar atau tidak itu tetap tergantung situasi dan kondisi masing-masing individu. Karena kalau misalnya pada orang normal, dari jam sekian itu dia bisa berpuasa. Nah, dengan kondisi tidak ada yang perlu dikhawatirkan kalau dalam kondisi normal. Mungkin ya dokter puasa tidak perlu misalnya cek gula darah dulu, tidak perlu tensi dulu, tidak perlu mengatur atau mempertimbangkan penyakit lain. Ya, jadi normal-normal saja itu kita bisa menjalankan puasa sebagaimana aturan yang ada. Tapi kalau misalnya pada pasien-pasien yang sudah awalnya sudah punya komorbid atau penyakit yang mendasari, misalnya ada diabetes, terutama ada hipertensi yang banyak ya, yang banyak orang mengalami itu. Nah, ini perlu aturan-aturan khusus. Nah, ini biasanya sering kalau kontrol itu dia menjadi komplain dan menjadi ketakutan tersendiri kalau ditanya besok puasa Ramadan nggak Bu? Oh enggak saya nggak puasa. Gitu. Langsung menolak dengan cepat ini. Padahal sebenarnya ada caranya, gitu. Iya betul. Iya. Jadi memang harus mungkin di sini sesuai judul kita ya dok ya. Iya. Puasa aman bagi penderita hipertensi dan diabetes gitu ya, atau penyakit gula dan darah tinggi. Darah tinggi. Ya, jadi sebenarnya boleh ya dok ya, tapi sesuai dengan kita konsultasikan dulu dengan dokter bagaimana sih caranya yang benar gitu ya dok ya. Ya. Jadi memang mungkin ada beberapa slide dulu ya dok ya untuk pembuka aja sih. Nah, ini jadi puasa Ramadan itu merupakan puasa yang wajib kalau pada umat muslim ya. Dan tapi ya itu dengan syarat bagi yang mampu. Secara umum bagi yang mampu. Bagi yang mampu ini yang apa sih? Nah, kalau pada pasien-pasien diabetes itu dibagi gradingnya dok, atau staging, atau faktor resiko yang kira-kira akan membolehkan pasien ini berpuasa dengan aman atau tidak, gitu. Nah, puasanya seperti apa sih stagingnya? Nah, sebentar dok. Ya, jadi ada yang risiko sangat tinggi, sedang dan ringan. Nah, kalau yang sangat tinggi itu apa? Jadi biasanya sudah punya pengalaman hipoglikemi, terutama berulang. Terus pasien-pasien dengan diabetes tipe 1 yang menggunakan insulin itu perlu setiap saat. Nah, kemudian pasien-pasien yang misalnya kondisinya sakit-sakit yang berat, yang misalnya harus mondok di rumah sakit, misalnya di ICU atau di ruang-ruang intensif, itu ya biasanya tidak memungkinkan ya untuk puasa, itu yang sangat tinggi. Kemudian yang tinggi biasanya pasien-pasien lansia yang menggunakan insulin atau di rumah tidak ada yang menemani. Nah, itu juga risiko tinggi gitu. Kemudian yang risiko sedang apa? Biasanya pasien-pasien yang menggunakan obat-obatan, terutama yang long acting. Nah, ini juga masuk dalam risiko sedang. Yang risiko ringan ya biasanya gejala-gejala yang lain yang kira-kira akut kegawatan itu jarang terjadi. Kemudian biasa diatur dengan lifestyle atau perubahan pola hidup. Itu resiko ringan. Nah, biasanya yang aman itu sedang sampai ringan, dok. Ya, kalau yang sangat tinggi biasanya mungkin lebih kita bilang tunda dulu lah puasanya sampai kondisinya stabil. Kemudian kalau yang sangat tinggi biasanya masih boleh tapi dengan pengawasan yang lebih ketat. Nah, intinya seperti itu sih, dok. Karena tujuannya apa? Tujuannya jelas kita puasa itu pengen mendapatkan efek positifnya kan dok, bukan efek negatifnya. Ya itu sih sebenarnya gitu. Itu mungkin kalau untuk diabetes ya dok. Nah, pada pasien-pasien dengan diabetes biasanya kalau ingin berpuasa kita sebagai dokter yang ada di rumah sakit ada persiapan dok. Nah kan pasien-pasien ini seperti yang sudah kita jelaskan ada beberapa grading untuk risikonya. Nah, ini pasien bisa mengukur dirinya sebenarnya. Kira-kira kalau saya mau puasa, ini saya perlu ke dokter nggak? Perlu konsultasi nggak? Kalau misalnya saya perlu, berarti saya perlu persiapan sebulan sampai 2 bulan sebelum Ramadan. Ya, dalam artian... Lama juga ya ada persiapannya?
Ya, sebenarnya bisa juga, tapi karena biasanya kita kalau asuransi dia sebulan sebelumnya, jadi memang kita udah persiapan gitu dok. Ya mungkin ada hal-hal khusus yang kenapa dia perlu sebulan dan 2 bulan sebelumnya. Karena memang Ramadan ini kan kondisi khusus ya dok, jadi mungkin sebelumnya ada persiapan, sebulan sebelumnya mungkin ada yang puasa Senin Kemis dulu, atau misalnya ada yang puasa ganti dulu. Nah sebelum persiapan-persiapan itu, sebaiknya kontrol ke dokter. Nah, ke dokter itu tujuannya apa sih? Biasanya nanti kita akan menilai statusnya tadi. Kira-kira kalau puasa Ramadan ini aman atau tidak. Kemudian obat-obatannya bagaimana? Apakah ada yang perlu diubah dosisnya, perlu diubah pemberiannya, supaya nanti puasa Ramadannya berjalan lancar dan aman. Dan risiko untuk terjadinya efek samping dari obat-obatan jadi lebih kecil. Seperti itu. Terus selain itu, kita edukasi juga tentang bagaimana cara sahur dan berbuka untuk pasien-pasien dengan diabetes. Ya, karena pada pasien diabetes nih dok, biasanya puasa nanti setelah kontrol misalnya bisa dekat-dekat terakhir mau lebaran atau setelah lebaran biasanya malah tinggi dok gulanya. Nah terus bingung, bingungnya karena saya tuh puasa loh dok gitu, kenapa malah tinggi gitu kan? Padahal saya udah jaga makan dan ini segala macam. Nah banyak pasien itu yang salah dalam menu makanannya dok. Ya biasanya sahur nggak terlalu banyak. Nah nanti dibuka makanannya banyak, ikut sama keluarga yang lain. Iya, jadi di rumah di meja ada kolak, ada es buah, ada kue tart mungkin, namanya orang berbuka, terus nanti lebaran ada apa. Nah itu karena merasa sudah puasa, jadinya makannya boleh lebih banyak. Padahal tidak seperti itu juga. Justru efeknya nanti akumulasinya akan jadi tinggi semua. Biasanya seperti itu nanti yang sering dibingungkan oleh pasien dok. Nah, kemudian cara penggunaan obat-obatan yang harusnya misalkan dok, insulin yang long acting. Biasanya kalau kita pasien mau puasa kita berikan saat buka. Nah, nanti biasanya pasien kalau tidak kontrol terus seperti rutinitas biasa. Kalau nyuntiknya pagi ya pagi. Nah, nanti ternyata pas mendekati buka udah ada gejala hipoglikemi. Jadi makannya banyak. Kontrol ke kita gula darahnya 400, 300. Setelah kita evaluasi, oh ternyata cara penyuntikannya salah, seperti itu dok. Jadi ya banyak yang harus konsultasikan dulu dok. Karena bagaimanapun obat-obatan diabetes adalah obat-obatan yang high alert. Jadi perlu pengawasan. Tetap ada efek sampingnya seperti itu. Minum ini ya. Iya, betul. Gitu. Apalagi ikut-ikut cerita tetangga, cerita saudara, nah itu kabar-kabar dari ini katanya ini. Ya luar biasa sekali dokter Yulia. Ini masih ada slide-nya dok? Mungkin sementara yang diabetes dulu ya dok. Ya ini kita sapa dulu dari teman-teman Sobat Muardi yang sudah bergabung, ada sekitar 521 dokter yang bergabung, luar biasa sekali ya pada pagi hari ini. Ya, ada yang bertanya ini dokter. Ya, kita sapa dulu dari Hapsari Indri. Dokter mau tanya, kenapa setiap menjalani puasa dan berbuka puasa timbul kram di lambung, mungkin di perut ya dok ya? Oh iya. Gimana ini, ada jawaban dari dokter Yulia ini? Ya, jadi memang ya itu tadi kita harus lihat dulu ya Mbak Indri, ini sebenarnya riwayat sebelumnya bagaimana. Sudah ada penyakit lambung belum, misalnya kayak MAH, dispepsia, atau GERD, atau kolitis dan lain sebagainya. Nah ini setelah kita mengetahui misalkan memang ada, nah ini harus ke dokter untuk tetap konsultasi kalau ingin berpuasa yang aman itu bagaimana. Tapi kalau misalnya normal-normal saja, tidak ada penyakit lain, mungkin ya tadi itu dok, mungkin caranya sahur dan berbuka kurang tepat. Biasanya kalau misalnya terburu-buru, tidak menyiapkan sahur, terus tidak sahur, hanya minum air. Nah, padahal harus berpuasa, harus bekerja, harus beraktivitas, olahraga. Nah, jadi di saat jam tertentu energi kita juga berkurang. Nah, nanti
sebelum harusnya sudah berbuka, sudah ada efek, itu juga bisa seperti itu. Nah makanya kan dalam aturan dan sebenarnya dalam agama Islam juga sebenarnya diajarkan juga ya dok ya, ketika ingin sahur itu sebaiknya didekatkan dengan waktu sahur atau waktu imsak ya, imsak. Nah kenapa? Supaya mencegah hipoglikemi saat berpuasa dan dipercepat saat berbuka. Jadi waktunya azan ya segera siap-siap berbuka. Nah biasanya jangan malah kemana dulu, mungkin nyuci dulu atau ke mall gitu ya. Saat di mall lupa gitu, ternyata food courtnya sudah penuh. Itu. Saya kira makan di luar tambah penuh. Ya jadi nggak makan-makan, itu juga bisa. Ya jadi memang kita harus mempersiapkan dengan baik ya ketika kita ingin berpuasa itu. Sebaiknya sahur itu kurang lebih 50%, dok. 40% deh. 40%. Misalnya kita punya kalori 100%. Kebutuhan sehari-hari. Nah, itu dibagi menjadi 3 sebenarnya. Yaitu saat sahur, saat berbuka, dan setelah tarawih. Jadi kalau saat sahur kira-kira 40% dari kebutuhan kalori sehari-hari. Kemudian sisanya 60% itu setelah berbuka. 50%-nya saat kita berbuka, 10%-nya setelah tarawih. Nah, jangan dibalik. Jadi banyak yang terus ada kendala, harusnya dia berbukanya kalorinya cukup, malah kurang, itu juga bisa jadi hipo, terus malah tidak kuat untuk puasa selanjutnya. Biasanya itu dok. Jadi itu. Nah kalau pada pasien-pasien diabetes, menu makanan itu juga berpengaruh dok. Nah menu itu seperti apa misalnya? Ya misalnya kan kita piring itu biasanya ada protein, ada lauk, pauk, nasi atau karbo ya dok ya. Kemudian ada buah-buahan, ada susu dan segala macam. Nah ini proporsinya juga harus pas. Nah biasanya lagi ya dok ya, kalau di tempat kita ini seringnya dengan yang manis-manis. Nah dengan yang dietnya itu indeks glikemiknya tinggi. Nah seperti apa misalnya es krim, sirup, kue-kue manis, biskuit dan lain sebagainya ya, karena memang itu mengenyangkan dengan cepat, tapi itu sangat cepat juga menaikkan gula darah. Ya jadi bagaimana tetap proporsinya seperti biasa ya, jadi tidak ada kekhususan terus karena puasa boleh berbuka dengan yang sangat manis, itu enggak. Biasanya itu malah mengacaukan gula darah. Jangan yang sangat manis. Ya, boleh, itu pun ada ukurannya, dok, gitu. Jadi secukupnya aja pada pasien-pasien, apalagi yang dengan diabetes, ya. Kalau pada pasien-pasien hipertensi nanti beda lagi, dok. Ya, ada menu-menu yang memang harus dilihat dan dijaga, gitu. Luar biasa sekali ya ternyata ya dok. Ada beberapa step-step ya, padahal kan kalau misalnya ya saya sendiri lah itu puasa pokoknya buka itu yang enak lah ya. Terus yang tadi saya bayang-bayangkan di siang tadi, sekarang saya harus beli gitu. Ya, jadi mulai dipikir-pikir ya dok. Nah, iya. Luar biasa sekali. Nah ini ada pertanyaan lagi dok, kita sapa lagi dari Instagram. Ada uji radis supaya mah tidak kambuh dalam puasa ya. Ada tips dan triknya dokter. Ya selain tadi kita memilih waktu-waktu tertentu supaya puasa kita nyaman, kemudian menunya juga sebaiknya dipilih yang nyaman. Jadi ketika kita berpuasa itu kan tentunya organ di dalam tubuh istirahat ya dok. Jadi ketika kita suatu lagi istirahat, kemudian tiba-tiba dimasukkan misalnya makanan yang terlalu pedas, atau misalnya makanan yang terlalu asam, atau misalnya makanan yang terlalu berminyak, itu banyak pada orang-orang tertentu yang punya gangguan lambung itu jadi berefek. Nah ini sebaiknya diperhatikan. Jadi sebenarnya gampangnya dok adalah membuat meal plan. Meal plan. Ya, membuat seperti menu makanan dalam kira-kira 1 bulan sesuai dengan aturan. Itu akan lebih memudahkan untuk pasien maupun untuk istilahnya orang untuk berpuasa Ramadan. Jadi kadang
karena tidak ada meal plan biasanya seadanya ya Gojek mungkin gitu. Saya lagi pengen pizza datang pizza, saya pengen burger datang burger. Nah itu mungkin harus ada strategi supaya puasanya itu aman seperti itu dok. Mungkin dokter Novi juga punya tips and trick dok. Tips and trick supaya mah tidak kambuh ya. Iya luar biasa. Jadi memang puasa itu enggak sekedar menahan lapar dan haus ya, tapi juga menahan istilahnya keinginan. Jangan sampai nanti waktu berbuka itu terus kita waduh kalap gitu ya. Itu ya dok. Tidak baik juga untuk kesehatan. Tuh. Ya, kita sapa lagi dokter. Waduh, banyak banget pertanyaannya dok. Wah, kalau kita baca semua nanti kita sampai sore dok. Ada lagi dari Fatima Zevania, dok, apakah untuk penderita DM boleh berbuka dengan yang manis-manis? Ya. Kurma apakah juga boleh dikonsumsi? Wah, ini masih tentang DM ini dok. Ya, jadi kalau itu tadi ketika kita ingin berpuasa sebaiknya nih persiapan dok. Karena memang ini perlu ilmu khusus untuk nutrisi. Ya, jadi pada pasien-pasien ini harus dihitung dulu berapa kalori kebutuhan sehari. Nah, nanti ketika ingin mengganti menu, sudah tahu apa porsinya seberapa, yang mana, terus cara masaknya bagaimana. Nah, ini yang ilmu ini yang sebenarnya harus kita share ke masyarakat, dok. Ya, jadi jangan disamakan antara tempe goreng, tempe rebus sama tempe bacem. Beda ya? Ya beda dok. Rasanya aja beda dok. Rasanya beda, cara masaknya beda, kalori yang terkandung di dalamnya jelas berbeda. Nah, bagaimana dengan kurma nih? Pasti ya semua orang ingin makan kurma nih dok, karena memang paling afdol makan di bulan Ramadan kan dok. Nah, selain tidak. Ramadan nggak ada yang jual kan dok? Oh iya, kecuali kita punya pohon kurma ya. Iya, makanya nih kurma ini juga sering ditanyakan dok, dan sering saya menemukan pasien ini juga pada bingung biasanya kalau kontrol. Jadi pasien ini biasanya, dok kenapa gula darah saya tinggi, padahal saya berbuka itu nasi nggak banyak, kemudian lauk juga secukupnya seperti sehari-hari. Kemudian ketika kita tanyakan, ibu ada makan lain nggak? Ya saya makan kurma sih dok, berapa bu? Ya 7, misalnya seperti itu. Nah padahal satu kurma aja itu kan sudah manis ya dok. Istilahnya gampangnya, setiap yang manis pasti ada kalorinya lah. Itu gampangannya yang saya ajarkan kepada pasien. Jadi kira-kira kalau pada kurma itu manis, kurma itu juga ada macamnya. Kurma mungkin yang paling mahal ya dok, yaitu ajwa ya dok ya. Itu saja manis mungkin alami ya. Nah biasanya kurma-kurma yang beredar juga ada pengawetnya. Nah, jadi ada manis kurma dari buahnya, juga ada manis dari pengawet. Jadi bisa bayangkan satu kurma itu isinya berapa kalori. Ketika dia melebihi dari jumlah kalori yang dibutuhkan, misalnya makan sampai 5 sampai 7, itu sama seperti dia makan satu porsi penuh. Ya, jadi itu. Jadi mungkin makan 7 kurma, tapi seperti kita makan ada nasi, ada lauk, ada sayur, ada buah. Jadi dia saat berbuka ternyata kalorinya double. Nah, ini yang kadang pasien-pasien belum tahu dok. Jadi ini yang harus kita edukasi. Ya, jadi setiap makanan yang kita makan itu memang sebaiknya ada porsinya, ada cara masak yang benar supaya kalori tubuh itu tidak berlebih ataupun tidak kekurangan. Kalau ditanya boleh saja. Jelas boleh, tapi porsinya seberapa, yang makannya seperti apa, karena ada kurma terus nanti dibelah, di dalamnya ada coklat lagi, ada madu lagi. Nah ini kan jadi double dok. Jadi memang itu yang harus kita perjelasi ke pasien ya dok ya. Luar biasa sekali. Kurma pun ya istilahnya ada batasan-batasannya. Iya, betul. Kurma ini buka puasa sunnah Nabi, tapi 10 gitu ya tetap aja. Iya, tetap. Luar biasa sekali. Ya, ini dok, kita beralih ke hipertensi dok. Kalau DM terus. Oke. Sekarang berarti sesi kedua hipertensi ya dok. Mungkin saya sedikit ini saja ya dok ya.
slide dulu. Banyak juga nggak apa-apa. Nah, ini kalau kita juga selain diabetes ya dok, pasien itu banyak juga yang menderita hipertensi. Karena diabetes itu biasanya tidak jalan sendiri, tapi ngajak teman-temannya. Waduh, ini ya. Nah, hipertensi, stroke jantung, iya. Banyak ternyata ya. Obesitas. Nah, itu. Nah, jadi hipertensi itu apa sih? Mungkin hipertensi itu yaitu tensinya di atas normal ya, Dok. Sekitar lebih dari lebih sama dengan 140/90. Nah, ketika pasien itu sudah ada dalam kondisi hipertensi, nah kita juga tentukan nih dok, hipertensi yang mana yang aman, sama seperti diabetes. Karena tetap saja ya, yang namanya puasa itu yang kita inginkan efek positif, bukan efek samping atau negatif. Jadi untuk memaksakannya pun juga harus hati-hati. Ya. Nah yang aman biasanya itu hipertensi yang stage 1 ke bawah. Ya, kalaupun 2 atau 3 apalagi yang krisis hipertensi atau misalnya dalam kegawatan darah tinggi itu benar-benar perlu pengawasan dan monitor yang lebih ketat seperti itu. Dan pasien-pasien hipertensi tentu saja perlu persiapan sebelumnya supaya puasanya tetap aman. Ya, jadi kontrol ke dokter itu perlu banget, Dok. Karena bagaimanapun yang mengasih resep itu kan dokter ya, Dok. Jadi tentu yang lebih ahli itu yang kita tanyakan. Nah, pasien-pasien yang hipertensi biasanya harus memerlukan penyesuaian obat juga, Dok. Nah, ada yang minum misalnya sehari 3 kali atau sampai 4 macam ya. Atau misalnya sampai yang perlu injeksi itu kan nanti akan berbeda penanganannya atau persiapannya. Nah, biasanya obat-obatan ini nanti akan diatur oleh dokter yang bersangkutan. Gitu. Pasien diabetes pun itu nanti akan diatur. Ya. Karena ada fase pasien itu tidak makan. Ya kalau misalnya sehari 3 kali minum obat, ya siang tidak mungkin diberikan obat ya dok ya. Karena kan pasien mau harus berpuasa. Nah ini akan diatur supaya tetap bisa berpuasa secara optimal. Jadi sebulan sebelum puasa pasien hipertensi sebaiknya kontrol dan menanyakan ke dokter apa yang harus saya siapkan. Seperti itu. Nah, setelah menyiapkan mengetahui obat-obatan, biasanya menu makanan itu juga berpengaruh, Dok. Nah, menu yang apa sih yang biasanya aman untuk pasien-pasien dengan hipertensi? Biasanya untuk berbuka. Nah, kalau pasien-pasien dengan hipertensi, tentunya makanan yang asin, Dok. Sebaiknya dihindari atau dikurangi jumlahnya, ya. Penggunaan garam, vitsin atau moto itu dengan kadar yang minimal. Seperti itu. Supaya supaya tidak membuat badannya juga jadi sakit ya. Jadi mau kita kan sehat. Jadi jangan sampai ada efek samping dari makanan yang kita makan. Seperti itu. Nah, kemudian setelah itu sebaiknya pasien-pasien baik dengan diabetes maupun hipertensi saat berpuasa itu juga mengontrol gula darah dan tensinya, dok. Kalau misalnya bisa beli alat sendiri ya monggo silahkan dibeli, atau misalnya ke apotek ya dok. Biasanya apotek atau klinik terdekat itu juga sudah sedia. Jadi misalnya ada keluhan, misalnya kok setelah saat puasa kok jadi lemas, kemudian pandangan berkunang-kunang, nah itu sebaiknya segera dicek tensinya maupun gula darahnya. Takutnya ada efek samping gitu, ya ada kondisi keakutan pada pasien. Ini yang kita tidak mau, seperti itu. Wah ternyata hampir sama juga sebenarnya dok ya? Ya. Hipertensi dan penyakit diabetes mellitus itu dok. Ya betul. Bukan nggak boleh puasa, tapi kita perlu konsultasikan ke dokter, dan itu juga untuk kontrol rutin daripada obat tersebut supaya istilahnya obat itu tidak diminum sembarangan. Ya betul lebih dok. Bahaya sekali. Ya, jadi pasien itu kadang ada yang sangat ingin puasa tanpa konsultasi, ada juga yang sudah kita tawarkan istilahnya mungkin aman ya bagi kita tenaga kesehatan, tapi ternyata ketakutan gitu. Jadi nggak mau. Oh enggak dok, saya nggak puasa. Nah itu juga sebaiknya kita jelaskan juga, karena bagaimanapun puasa Ramadan kalau bisa dijalankan kan
sebenarnya efek positifnya banyak ya dok ya. Terutama justru pasien-pasien ini menjadi terapi loh dok. Oh, gitu ya, dok? Iya, ini penelitian itu malah banyak yang menunjukkan kalau pada pasien-pasien yang diabetes itu dengan puasa Ramadan itu bisa menurunkan gula darah. Kalau gula darahnya turun, biasanya kebutuhan insulin akan turun. Ya. Nah, insulin yang turun ini biasanya nanti merembet-rembet akan menurunkan tensi juga. Saraf simpatik dan segala macam. Nah, ini jadi sebenarnya jangan takut ya, asal semuanya itu bisa dikomunikasikan dengan dokter gitu. Ya. Saya sekali punya dokter. Ya, ternyata juga salah satu terapi ya dok ya, terapinya puasa. Iya. Diet-diet sekarang kan kayak fasting, intermittent fasting, itu kan jadi diet yang lagi apa? Lagi hits. Iya dok. Ya. Padahal selama ini kita sudah menjalankan kan dok. Walaupun tidak disadari ya dok. Iya, tidak disadari dan mungkin belum optimalnya karena ilmunya belum pas mungkin gitu dok. Katanya ikut tetangga. Ya, kita sapa lagi teman dari Sobat Muardi dari Instagram dokter. Dok, ibu saya punya hipertensi. Hal apa saja yang meningkatkan tekanan darah saat puasa ya dok? Biar bisa kami hindari ya. Jangan marah-marah tentunya ya dok ya. Bisa kalau lapar terus jadi marah ya dok. Iya. Dari Devita Lestari ini, ya. Ini langsung ada jawaban lewat gambar ini. Wah. Ya, jadi ini memang yang harus dipersiapkan tadi ya sudah kita jelaskan. Kemudian selain makanan, obat-obatan, kemudian aktivitas. Jika ingin berolahraga atau ingin beraktivitas, sebaiknya juga diimbangi dengan asupan cairan yang cukup. Jadi kalau misalnya ya pasiennya olahragawan atau misalnya perlu ada jadwal rutin untuk senam atau misalnya olahraga, lari dan sebagainya, berarti saat sahur maupun saat berbuka harus mencukupi kebutuhan cairan. Ya, karena apa? Supaya tidak dehidrasi. Kalau sampai dehidrasi tentunya akan berefek juga ke tekanan darah. Ya, jadi semuanya ini memang saling berkaitan, dok. Nah, seperti itu ya. Jadi selain itu obat-obatan terutama yang kita hindari yang pelancar pipis ya dok ya. Mungkin ya bahasa awamnya diuretik itu mungkin jadi banyak pipis itu biasanya kita juga mengurangi atau menghindari. Ya supaya betul dok ya. Jadi memang Mbak Devita, jadi ketika ibu apalagi ini sudah usia mungkin ya dok, jadi ada organ-organ tubuh yang tidak seperti orang sehat pada umumnya. Nah ini perlu perhatian khusus juga jika ingin berpuasa, sebaiknya di planning juga sebulan sebelumnya seperti itu supaya ibu setelah puasa Ramadan tetap sehat gitu. Bahkan ada penelitian dok, jadi pasien-pasien dengan hipertensi ternyata maupun diabetes itu bisa mengurangi obat-obatan. Iya. Efek puasa itu ya dok? Efek puasa juga bisa. Mungkin yang tadinya sampai 3 kali jadi hanya 2 kali seperti itu. Tapi ya tadi itu harus dengan monitoring dari dokter ya, jangan sendiri harusnya 3 terus dia minum 1 kali. Waduh, nanti itu juga bahaya. Malah tambah parah nanti ya. Betul dok. Ya. Ada lagi dokter dari Facebook ini, sahabat Muar dari Facebook. Facebook ya, dok izin bertanya, kalau di bulan Ramadan kita kan sering menemui jenis makanan gorengan ya. Kita betul. Pengaruh tidak ya dok, apa pada penderita hipertensi ya? Gorengan itu sebenarnya waktu nggak Ramadan juga banyak ya dok ya? Nah itu. Tapi waktu Ramadan, wah menggoda banget. Ya dokter, apakah itu juga hipertensi juga dok? Nah, ya sebenarnya yang namanya gorengan itu boleh. Prinsipnya tetap boleh. Boleh. Tetap boleh, hanya syaratnya itu ya tadi itu. Porsinya, kemudian cara memakannya, kemudian jumlahnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ya, jangan kebetulan sekarang minyak mungkin mahal ya, Dok. Jadinya gorengan itu juga mungkin menurun agak mahal gitu ya. Nah,
Tapi tetap enak ya dok? Tetap enak, iya. Sebenarnya gorengan tuh boleh nggak? Boleh, tetap boleh. Tetap boleh. Tetap boleh. Hanya ya tadi itu porsinya seberapa. Kemudian pendampingnya gorengan ini apa? Nah, dimakan saat apa? Nah, ini juga perlu dimakan oleh siapa? Nah, ini juga perlu. Misalnya dengan pasien-pasien dengan gangguan dislipid mungkin gangguan profil lipid ya dok. Apa namanya kolesterolnya tidak normal. Nah, ini juga nggak bisa. Pada hipertensi juga sebaiknya jangan banyak-banyak. Pada pasien diabetes juga jangan banyak-banyak karena lemak jenuh tetap akan mengganggu dari metabolisme tubuh kita secara normal. Kita butuh tapi tidak butuh berlebihan. Intinya seperti itu. Ya kalau mau makan gorengan satu boleh, tapi setelah itu apakah mau aktivitas, olahraga, atau ada makanan lain mendamping yang mengimbangi gorengan bisa. Mendoan 1, lari 1 kilometer gitu ya dok? Ya bisa. Luar biasa sekali solusi. Tapi apakah itu dokter ada bedanya antara minyak yang baru, gorengan dengan minyak yang baru dan minyak yang mungkin sudah lama dengan berulang-ulang digoreng itu, apakah ada bedanya sih dok sebenarnya? Ya, jadi memang secara warna mungkin kelihatan ya dok. Jadi memang mungkin secara awam saja sudah bisa dilihat tentu berbeda. Tentu berbeda, bahkan minyak goreng dari kelapa sawit, dari minyak zaitun, kemudian dari bunga matahari yang sekarang sunflower itu pasti akan ada perbedaan. Dari bentuk lemaknya yang dikandung, kemudian kalori yang dihasilkan pasti akan ada perbedaan. Nah, bagaimana kalau minyak ini terus dipakai? Yang mungkin habis masak tempe, kemudian malah masak ikan asin, nanti masak macam-macam, pasti akan ada akumulasi lah dok. Ya, tentunya lebih sehat yang saat pertama. Ya. Gorengan itu kalau misalnya goreng sendiri itu biasanya minyak baru ya dok ya? Iya. Tapi kayaknya enak yang beli ya dok ya? Iya, gimana ya? Ya luar biasa sekali dokter Yulia. Kita siapa lagi dok, ini kita bahas gorengan sama minyak goreng langsung ibu-ibu pada muncul nih dok. Ada dari Facebook Wina Asri. Assalamualaikum dok, saya punya riwayat hipertensi dan penyintas autoimun. Saya habis dirawat di rumah sakit Dr. Muardi. Wah, ini pasiennya Dr. Yulia ini pasti. Tensi saya sering nggak stabil, kadang pagi 80 tapi siang bisa melonjak tinggi. Padahal minum obat hipertensi teratur. Apa penyebab tensi nggak stabil? Apakah obat hipertensi harus diminum rutin meskipun tensi turun dok? Ya. Mana ya dok? Ya mungkin ini bisa dijawab lengkap besok ya dok. Bisa ada lagi ya. Besok akan dikupas tuntas oleh ahlinya juga nih dok. Jadi mungkin kisi-kisi aja ya, kisi-kisi mungkin. Nah itu setiap pasien tentunya kita mempersiapkan untuk melakukan puasa ataupun untuk melakukan suatu kegiatan atau event tertentu pasti akan berbeda-beda. Nah misalnya pada pasien ini dia ada autoimun dan ada hipertensi, tensinya kadang naik kadang turun. Nah kita juga harus perhatikan ada nggak obat lain yang dikonsumsi selain obat hipertensi, misal steroid. Ya kemudian ada makanan tertentu atau ada aktivitas apa. Nah ini yang harus kita analisis dulu. Ya jadi jika memang ada kondisi-kondisi khusus yang lain selain yang disebutkan, nah ini yang harus kita telaah. Intinya seperti itu. Ya. Jadi memang besok jawaban lengkapnya. Iya, besok lebih kupas tuntas ya. Besok hari Rabu ya dok ya? Iya. Hari Rabu. Insya Allah hari Rabu. Lagi dengan Dokter Yulia Sekarsari. Sabar ya Mbak Wina. Kita sapa lagi sobat Muardi yang dari Instagram dokter. Ada Mama Karamel. Dok, ayah saya hipertensi. Misalnya puasanya diseling-seling seperti hari ini puasa, besok tidak, dan seterusnya bagaimana dok ya? Kayak puasan Daud itu dok. Oh iya. Puasan Daud tapi pas Ramadan, wah ini gimana dok? Ya mungkin ada jawabannya dok. Ya kalau ini yaitu tadi balik lagi ya, tergantung hipertensinya ini dalam stagingnya yang mana, kemudian apakah ada penyakit lain seperti hipertensi yang membutuhkan kok bapak
puasanya harus diselang-seling. Kalau memang bisa puasa full, tentunya kita akan merekomendasikan cara-cara tertentu. Tapi kalau misalnya tidak bisa, tapi tetap ingin berpuasa, ini bisa dijadikan alternatif. Ya, tapi tetap semua harus kita evaluasi dulu ya. Sekiranya memang bisa mampu sebulan, kenapa tidak? Tapi kalau misalnya tidak bisa, ya memang mungkin asal dia ingin puasa ya dok, tetap kita nggak akan menghalangi ya. Kita tenaga kesehatan kan mengakomodasi ya dok, keinginan pasien. Ya, pasien inginnya puasa, ya kita akan memberikan planning atau memprogram pasien supaya bisa berpuasa maksimal. Mungkin seperti itu ya. Iya. Oh, biasa. Jadi memang alternatif ya dok ya, boleh-boleh saja. Tapi tetap dikonsulkan dulu hipertensinya seperti apa, ya. minum obat apa saja. Ya, betul. Ada lagi dok dari Veronica Camila. Dok, bapak saya punya hipertensi dan sempat pengobatan rutin. Tapi karena merasa sekarang tensinya selalu normal, beliau sudah tidak mau kontrol dan konsumsi obat lagi. Saya khawatir tensinya tiba-tiba tinggi. Nah, sebelum dijawab oleh dokter, sebenarnya boleh nggak sih dok itu dok? Udah lama, terus akhirnya setelah minum obat turun, terus nggak kontrol lagi, gitu. Ya. Gimana itu dok? Banyak sih ini pasien seperti ini dok. Sebenarnya nggak hanya hipertensi ya dok, mungkin pasien-pasien banyak lah dok ya. Pasien gula juga merasa gulanya bagus, tidak konsumsi tanpa konsultasi ke dokter. Nah sebenarnya bahayanya apa sih? Mungkin yang kita bilang adalah apa yang harus diperhatikan ketika ingin menghentikan obat. Yang pertama tentunya ya obat itu normal, tensi itu normal karena apa dulu? Kalau memang karena obat, berarti obat itu memiliki efek untuk menormalkan. Ketika obat itu dilepas, suatu saat akan naik lagi. Nah, seperti itu. Ada pasien-pasien yang memang memerlukan obat terus seumur hidup, ada yang dalam jangka waktu tertentu memang ada. Nah, ini dalam kondisi yang mana nih Bapak? Gitu. Nah, untuk mengetahui dan biasanya yang kita edukasikan baik pada pasien hipertensi atau pada pasien diabetes adalah mengukur gula darah ataupun tensinya secara mandiri dok. Jadi di rumah sebaiknya punya alat cek gula darah atau punya alat tensi sendiri. Ya, jadi sewaktu-waktu ada badannya mungkin tidak enak atau dirutinkan mungkin seminggu sekali, coba dicek tensinya. Nah, ketika sudah di atas normal atau di bawah normal, segera ke dokter. Ya, jadi kalau seperti ini kan masih mengira-ngira ya dok. Nanti tahu-tahu pasiennya ada keluhan apa yang kita takutkan kan, yang berat, misalnya kayak jantung, serangan jantung atau stroke. Nah itu yang kita tidak mau. Biasanya kita akan menyarankan kalau memang seperti itu sebaiknya mengecek gula darah secara mandiri ataupun tensi secara mandiri. Gitu dok. Ya jadi memang jangan terus lepas langsung gitu, jangan. Iya, betul. Luar biasa ini jawaban yang sangat istilahnya lebih kebijak ya. Bukan nggak boleh gitu ya. Iya. Dari tadi itu dokter Yulia tuh bukan langsung menjudge gitu, enggak ya. Gorengan boleh. Kalau kita gitu tuh nggak mau balik dok biasanya. Iya, luar biasa sekali. Dan kita juga nggak bisa memaksakan ya dok, karena biasanya pasien tuh akan lebih mantep atau misalnya kalau mereka punya pengalaman itu sendiri. Misalkan nih pasien diabetes, dok saya dapat dari saudara saya madu hitam. Ada pasien seperti itu. Oh, ada kandungan gulanya nggak Pak? Saya kan kemudian kita akan bertanya seperti itu ya dok, karena bagaimanapun yang tadi prinsipnya yang manis bisa menaikkan gula darah atau ada kalorinya. Nah pasien itu tapi katanya nggak ada dok, gulanya hanya sedikit gini. Nah daripada saya memaksa pasien untuk tidak meminum dan pasiennya mungkin nanti malah malah marah, ya kita akan menyarankan lebih baik punya alat cek gula darah sendiri. Jadi sebelum minum ya dicek dulu gulanya berapa. Setelah minum nanti dicek lagi. Itu pasien akan jauh lebih patuh biasanya, iya patuh. Luar biasa sekali. Mantap dok. Ya ada dari Sobat Mardi dari Facebook lagi dokter. Ini ada dok, maaf izin bertanya kembali dari Wawan Darmawan.
apakah pengaruh berat badan dengan hipertensi, dan berat badan berapakah yang dianjurkan agar dapat terhindar dari hipertensi? Aduh, ngomong berat badan agak sedikit tersinggung ya. Iya. Gimana dokter? Monggo silahkan dok. Ini pertanyaannya tepat sasaran berarti ya dok. Iya, terima kasih ya pertanyaannya. Jadi memang ada penelitian yang mengatakan kalau hipertensi itu terutama pada bulan Ramadan itu dia bisa turun. Ya karena kita menjaga pola makan ya dok. Jadi ada yang setelah Ramadan berat badannya turun, tensinya kemudian juga membaik. Tapi ada penelitian yang mengatakan kalau tensi itu turun bisa pada kondisi tidak berlebihan berat badan. Jadi pasien-pasien normal yang mungkin punya berat badan normal kemudian ada tensi tinggi itu tetap juga bisa ada perbaikan. Ya jadi tetap dia tidak tergantung. Jadi obesitas itu tidak mempengaruhi secara langsung untuk kejadian hipertensi. Ya, tapi ada efeknya, pasti ada efek sih. Itu pastilah. Karena obesitas itu merupakan cikal bakal untuk terjadinya penyakit-penyakit yang lain, dok. Yang kita sebut biasanya sindroma metabolik. Sindroma metabolik itu apa? Biasanya terdiri dari lingkar perut yang lebih besar daripada normalnya, baik pada wanita maupun pada pria. Kemudian gula darah yang naik. Kemudian tensi yang naik dan gangguan dalam komposisi kolesterol. Nah ini yang dinamakan sindroma metabolik. Nah obesitas ini merupakan cikal bakal nih dok, terutama obesitas sentral atau di daerah perut. Nah, waduh, gitu, ya, siap bro. Ya kadang-kadang kayak kalau kemarin dokter Arif Bapak ya itu ketika bahwasanya kalau setelah adzan maghrib itu nggak dicari, nggak membatalkan, tapi yang cari timbangan dok. Wah, udah turun belum ini? Gitu, ya. Udah turun air dulu lah dok minimal. Udah turun gitu kan, seneng berarti besok puasanya semangat lagi. Iya. Wah ini dok ada dari Nabila Azizah. Dok, apakah ada makanan atau minuman tertentu yang baik untuk dikonsumsi penderita diabetes saat buka ataupun sahur? Nah ini langsung spesifik dok. Wah, buka sahur makan apa? Ini maunya pasien ini cepat keluar ini apa sih yang benar yang boleh gitu dok? Ya, jadi memang jelas yang namanya diabetes itu kan gangguan dalam gula darah ya dok ya. Jadi setiap makanan yang dikonsumsi secara langsung akan mempengaruhi kenaikan gula darah ataupun penurunannya. Jadi makanan apa sih yang aman? Ya, yang tadi itu yang pertama, terutama makanan-makanan yang manis atau yang indeks glikemiknya tinggi. Itu harus hati-hati. Kalau bisa seminimal mungkin lah saat sahur maupun berbuka dikonsumsi. Kemudian yang kedua, konsumsi makanan-makanan yang berserat. Yang kira-kira bisa diproses lama oleh tubuh sebagai sumber energi. Jadi tidak mudah hipoglikemi. Harapannya seperti itu. Ya, kemudian tetap menu seimbang itu yang utama. Tetap ada karbohidrat. Karbohidrat itu bisa kita dapatkan dari nasi, dari mie, dari kentang, dari ubi, dari singkong. Pisang itu termasuk karbo loh dok. Kenapa? Karena biasanya nih pasien mengira pisang itu buah. Nah, padahal buah itu kan biasanya identik dengan serat ya dok. Jadi tidak adalah gulanya mungkin tidak tinggi. Padahal biasanya kalau buka ada kolak, nanti dia makan nasi, biasanya didampingi ada mie. Jadi bisa bayangkan itu ada, biasanya di kolak itu juga ada pisang, ada ubi atau singkong ya. Nah itu bisa bayangkan dalam kolak itu ada berapa macam karbohidrat. Nah kemudian di situ nanti setelah itu akan makan besar yaitu nasi. Kemudian lauk, dipikirnya lauk itu adalah mie. Padahal mie dan nasi itu sama. Mie, nasi, singkong, ubi, roti, pisang sama. Itu adalah mengandung karbohidrat dan itu mempunyai kalori yang hampir sama. Jadi ketika ingin bikin menu seperti itu harus dipertimbangkan. Jangan yang saya makan hanyalah karbohidrat. Padahal yang kita butuhkan adalah istilahnya lengkap ya dok.
Ada vitaminnya, ada seratnya, ada proteinnya terutama, ada karbo juga ada, tapi jangan terlalu banyak. Mungkin itu. Ya. Ya. Ini banyak yang tersinggung ya udah. Oh gitu. Atau banyak yang tercerahkan dong. Iya, tersinggung sekali ini tercerahkan mungkin. Iya, ternyata betul. nanti nggak boleh nih makan ini. Ya boleh, kalau kata dokter gila boleh aja. Tapi tenang, jangan ya, banyak. Iya, biasanya nanti solusinya adalah kalau pasien pengen makan itu boleh nyicip. Tapi konsekuensinya saat makan utama harus dikurangi. Ya, supaya tidak terlalu tinggi nanti hasil akhirnya. Ya, atau diselang-seling. Ya, itu jadi bikin meal plan sebulan sebelumnya itu ternyata penting loh, Dok. Gitu ya. Ya, selain mengurangi stres untuk bikin menu hari ini apa, itu untuk mengontrol kalori kita gitu kan. Iya, ada meal plan ada kayak. Iya, betul. Jadi memang harus makan pun harus terencana. Makan harus direncanakan. Aplikasi ya dong sekarang. Milih-milih terus nggak makan. Ya, luar biasa sekali Dokter Yulia ini. Waduh. Ya, kita sapa lagi aja dokter. Masih banyak sekali pertanyaan nih dokter. Iya. Dari Savindra Rizky, kalau untuk paduan yang diabetes, hipertensi dan hiperi, bagaimana pola makan yang baik ya ini gimana? Diabetes, perpaduan antara diabetes dan hipertensi dokter. Oh, jadi gitu. Dia penderita diabetes. Jadi ada dua-duanya ya. Pola makan yang baik gimana ini dan selama puasa mungkin ya tentunya. Ya tetap saja kombinasi dari kedua yang tadi sudah kita sebutkan, Dok. Ya, jadi yang hal-hal yang tadi sudah kita jelaskan itu dikombinasikan. Karena memang satu penyakit, dua penyakit, tiga penyakit pasti akan lebih rumit, lebih kompleks dalam penanganannya. Nah, ini jadi semakin kita harus justru yang sampai dua penyakit ini dua-duanya ada harus kontrol ke dokter. Harus kontrol. Ya, dan harus mengetahui apa saja efek samping dari penggunaan obat maupun puasa pada pasien. Misalnya kalau pada pasien diabetes yang kita takutkan misalnya hipoglikemi atau gula darahnya kurang dari 60 atau 70. Kemudian atau gula darahnya terlalu tinggi lebih dari 300. Itu bahkan diperbolehkan untuk berbuka. Seperti itu, karena ditakutkan efek sampingnya lebih berbahaya daripada manfaatnya. Nah, kalau pada pasien hipertensi ya, tensi yang terlalu tinggi maupun tensi yang terlalu rendah itu juga menjadi perhatian. Taunya dari mana ya? Tentunya dengan alat cek gula darah maupun dengan tensi ya dok ya. Itu memang sebaiknya kalau punya penyakit itu punya alat sendiri. Iya. Supaya tahu. Pasien-pasien saya malah pinter loh dok. Gitu ya. Iya, jadi ya mungkin punya kebutuhan untuk eksperimen ya dok. Jadi kalau misalnya mau mau ke pesta dia udah persiapan cek dulu. Oh, kalau gula darah saya sekian berarti saya aman makan ini sama ini gitu dok. Jadi malah kadang kita tuh dapat ilmu itu dari pasien loh dok. Jadi sharing gitu kayak. Iya, justru saya kok bagus gulanya. Iya, ternyata biasanya pasien-pasien yang seperti itu tertib. Dia sudah sadar dengan dirinya, tertib dalam mematuhi penggunaan obat, selalu konsultasi ke dokter, dan dia juga punya alat sendiri sih biasanya, jadi biasanya akan lebih aware ya kalau ada keluhan apapun seperti itu. Baik dokter, ini ada pertanyaan yang mungkin terakhir nih dok. Iya. Dari bapaknya Azam. Oh iya bapaknya. Bapaknya Azam ini dok. Dok, makanan atau buah apa yang harus dihindari oleh penderita diabetes, terutama selama bulan Ramadan? Ya ini dok, ini juga kadang-kadang aku nggak makan gula tapi gula yang dari buah fruktosa. Nah itu macam apa ini dokter? Ya kalau saya sih gampangnya ya dok, buah-buahan semua yang rasanya manis pasti bisa menaikkan gula. Mungkin gampangnya itu ya dok. Karena kalau kita menjelaskan secara detail mungkin malah bingung. Ya, tapi ketika kita ngerasain sesuatu yang manis, kita harus hati-hati. Apakah ini bisa menaikkan gula darah saya atau tidak? Jadi biasanya buah itu boleh,
seperti saya bilang tadi boleh. Boleh. Asal lebih baik jangan buah-buahan yang terlalu matang atau manis. Karena buah-buahan yang jelas terlalu matang atau misalnya terlalu manis, itu kemungkinan untuk menaikkan gula darahnya jauh lebih besar. Misal ingin makan mangga, ya jangan pilih mangga mana lagi atau mangga madu yang kira-kira yang manis sekali, yang kita sudah ngelihat aja kuning, kemudian pasti dirasakan manis. Wah, ya, mantap. jadi itu kita tidak usah. Ini kalau misalnya buka masker nih, ngiler nih. Iya, kenapa kita bicaranya makan? Iya, jadi seperti itu. Jadi pilihan yang aman ya buah yang setengah matang. Ya kira-kira pengen pepaya ya yang setengah matang. Kalau pengen semangka jangan yang terlalu matang atau merah, jadi yang setengah. Bagaimana kalau misalnya mungkin yang orang tua atau lansia mungkin giginya belum sudah tidak utuh ya dok ya, itu mungkin bisa di jus atau misalnya dibentuk lain seperti itu yang tetap perlu serat ya, atau dikombinasi dengan sayuran juga lebih aman biasanya seperti itu. Ya, jadi memang jangan terlalu manis tadi ya kan? Iya. Buah boleh jangan terlalu manis ya. Iya. Tapi kalau kecut gitu ya jangan juga ya dok. Iya, kalau kecut ya jangan. Ya dokter, wah luar biasa sekali ini jawaban-jawaban dan diskusi yang sharing-sharingnya dokter ya. Mungkin untuk yang terakhir kali dokter, apa pesan dokter itu sobat-sobat Muardi di rumah dan dimanapun berada ini untuk supaya puasanya terutama bagi penderita diabetes dan hipertensi supaya lancar? Silakan dokter. Iya, jadi pada pasien-pasien yang memang sudah menderita dengan diabetes maupun hipertensi atau punya faktor resiko baik dari keluarga ataupun pekerjaan atau lingkungan untuk menderita diabetes maupun hipertensi, tetap bisa menjalankan puasa Ramadan. Mungkin itu yang pertama ya dok, karena bagaimanapun itu merupakan kewajiban atau fasilitas dari Tuhan yang bisa kita pakai untuk memperbaiki sistem dalam tubuh kita atau metabolisme dalam tubuh kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika ingin melakukan puasa Ramadan, itu diperlukan persiapan. Persiapan seperti apa sebaiknya dikonsultasikan dengan dokter yang biasanya berobat. Ya, supaya pasien maupun masyarakat bisa menjalankan puasanya dengan aman, nyaman, dan maksimal. Seperti itu. Kemudian pasien-pasien yang sekiranya beresiko tinggi diperbolehkan atau bahkan sampai disarankan untuk tidak melakukan puasa Ramadan. Jadi tetap ada pertimbangan-pertimbangan pada kondisi khusus ya. Kemudian yang terakhir mungkin dok, istilahnya pasien diabetes maupun pasien hipertensi itu sama seperti kita manusia normal pada umumnya. Jadi tetap bisa beraktivitas, tetap bisa menjalankan ibadah. Jadi jangan merasa berbeda, ya karena semuanya sekarang bisa dilakukan dan sudah ada pengobatannya. Ya, jadi tetap semangat, tetap beraktivitas, dan tetap patuhi aturan-aturan dari dokter. Mungkin itu dokter. Wah, luar biasa sekali. Jadi memang ilmu yang sangat banyak sekali tentang Ramadan, terutama puasa untuk para penderita pasien-pasien hipertensi dan DM ya Pak. Ya, betul dok. Ya, terima kasih dokter Yuliana. Dokter Yuli. Ditambah. Yulia. Dokter Yulia ya atas sharing ilmunya ya sangat bermanfaat sama-sama sekali. dok, semoga bermanfaat. Iya, untuk sobat Muardi yang ketinggalan menyaksikan acara pada pagi hari ini, rekaman ada di Instagram, YouTube dan Facebook Rumah Sakit Dr. RSUD Dr. Muardi. Jangan lupa like, follow, and subscribe, and share serta komen ya. Semuanya bisa di situ, dan kalau misalnya ada pertanyaan silakan sertakan di komennya itu. Ya, terima kasih Dokter Yulia. Sampai bertemu lagi dan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa buat Sobat Muardi semuanya. Sama-sama, Dok.